Canyon. Guidebook says. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah film survival yang benar-benar bikin tegang dari awal sampai akhir. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pendaki bernama Aron Ralston yang harus bertahan hidup sendirian selama 127 jam atau 5 hari cuy setelah mengalami kecelakaan mengerikan di tengah gurun batu. Dan kalian percaya deh, semakin lama film ini berjalan semakin sesek rasanya. Film dimulai dengan Aron Ralston, seorang pria yang sangat suka petualangan ekstrim. Dia adalah tipe orang yang lebih nyaman berada di alam liar dibanding keramaian kota. Suatu pagi Aron bersiap melakukan perjalanan sendirian menuju Blue John Canyon, sebuah area berbatu di Utah, Amerika Serikat. Di tengah jalan dia bertemu dua pendaki wanita yang tersesat. Aron kemudian membantu mereka menemukan jalan dan bahkan menunjukkan sebuah kolam tersembunyi di dalam bebatuan. I'm a guide. Good. Mereka bertiga tertawa, berenang, dan menikmati waktu bersama. Adegan ini sangat sengaja dibuat hangat karena setelah itu semuanya berubah total. Singkat cerita, setelah berpisah dengan dua wanita tadi, Aron kembali melanjutkan perjalanan sendirian. Dia masuk lebih dalam ke celah sempit di antara batu-batu besar. Saat sedang turun melalui celah, tiba-tiba sebuah batu besar yang diinjaknya lepas. Batu itu jatuh sangat cepat dan menghantam tangan Aron ke dinding batu. Dalam hitungan detik, tangannya terjepit batu besar seberat ratusan kilogram. Aron langsung panik. Dia mencoba menarik tangannya sekuat tenaga, tapi tidak bergerak sedikit pun. Dia mendorong batu itu, mencoba memecahkannya menggunakan tali, pisau kecil, bahkan seluruh tenaga tubuhnya, tapi semuanya sia-sia. Di titik inilah Aron mulai sadar, dia benar-benar sendirian. Tidak ada sinyal, tidak ada orang lewat, dan tidak ada yang tahu dia ada di sana. Malam pertama pun datang, suhu gurun mulai dingin ekstrim. Aron mulai merekam dirinya menggunakan kamera kecil seolah sedang membuat pesan-pesan terakhir. My name's Aron Ralston. My parents are pretty deep doo ya. Di hari kedua dimulai dengan rasa sakit luar biasa. Tangan Aron mulai membengkak dan mati rasa. Persediaan airnya semakin sedikit, makanan pun hampir habis. Di sela-sela perjuangannya, Aron mulai berhalusinasi kecil. Dia membayangkan keluarganya, teman-temannya, dan kehidupan normal yang selama ini dia abaikan. Film ini perlahan menunjukkan bahwa Aron sebenarnya adalah orang yang sering lari dari hubungan sosial. Dia terlalu menikmati kebebasan sampai lupa pentingnya orang lain. Di hari ketiga menjadi lebih berat. Air tinggal beberapa tetes. Tubuh Aron mulai dehidrasi. Bibirnya pecah-pecah, kulitnya mulai kering. Dia juga mulai kehilangan energi untuk berpikir jernih. Adegan ini benar-benar menyakitkan untuk ditonton karena kita bisa melihat seorang perlahan menerima kemungkinan dari kematian. Di hari keempat adalah titik paling gelap. Aron mulai minum air kencingnya sendiri demi bertahan hidup cuy. Dia semakin sering berhalusinasi, kadang dia membayangkan sedang berada di dalam rumah. Kadang dia merasa ada orang datang menolong. Tapi setiap kali sadar yang ada hanya batu dingin dan kesunyian. Di titik ini Aron mulai menyadari suatu hal mengerikan. Tidak ada yang akan datang mencarinya karena tidak ada yang tahu lokasi dirinya. Film ini sukses membuat penonton ikut merasa putus asa. Kamera yang sempit dan suara napas Aron membuat suasana terasa sesak. Di hari kelima yaitu keputusan paling gila. Di hari terakhir, di hari kelima ini kondisi Aron sudah sangat kritis. Tubuhnya lemah, matanya kosong,
Namun tiba-tiba dia mendapat ide setelah menyadari tulang manusia bisa dipatahkan dengan tekanan tertentu. Dan disinilah momen paling terkenal dari film ini dimulai. Aaron akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Dia akan memotong tangannya sendiri dengan pisau kecil yang tumpul. Adegan ini benar-benar brutal dan bikin ngilu. Dia mematahkan tulangnya terlebih dahulu, lalu perlahan memotong jaringan di tangannya. Rasa sakitnya digambarkan sangat realistis, sampai banyak penonton tidak kuat melihatnya. Tapi justru karena itulah adegannya terasa sangat kuat. Aaron memilih kehilangan tangan daripada kehilangan nyawanya. Dan finally, setelah 127 jam atau 5 hari terjebak, dia berhasil bebas. Meski sudah bebas, perjalanan Aaron belum selesai. Tubuhnya kehilangan banyak darah, dia masih harus turun dari tebing dan berjalan jauh di tengah gurun. Dalam kondisi hampir pingsan, Aaron akhirnya bertemu sebuah keluarga wisatawan. Mereka langsung panik melihat kondisinya dan memberinya air. Tak lama kemudian tim penyelamat datang menggunakan helikopter. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Aaron akhirnya selamat. Film kemudian menunjukkan bahwa Aaron berhasil bertahan hidup dan kembali menjalani hidupnya. Dia bahkan tetap mendaki gunung, tetapi kali ini lebih berhati-hati dan tidak lagi pergi tanpa memberitahu siapapun. Nah, kisah nyata ini menjadi bukti bahwa manusia bisa bertahan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Dan kadang, kesalahan kecil bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Dan itulah alur cerita film 127 Hours, sebuah kisah survival nyata yang bukan cuma menegangkan, tapi juga penuh pelajaran hidup. Kalau kalian ada di posisi Aaron, kira-kira kalian bakal sekuat itu nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!